Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda di hari-hari Anda, di kegiatan Anda, di setiap aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Kita sudah dapat ditonton di YouTube channel, juga di radio online seperti Spotify juga ada. Tapi memang update-nya agak menunggu dulu untuk di Spotify. Dan ada juga di Apple Podcast sama-sama seperti Spotify. Jadi harus menunggu update yang terbaru-terbarunya. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya mau bertanya pun, kita juga ada platformnya yang mau bertanya. Atau misalnya sekarang nih sudah mulai dibicarakan lagi terkait masalah pertanyaan. Pertanyaannya memang kita memang programnya kan sharing-sharing ilmu tentang coaching, motivating, parenting. Ada juga tentang dunia pendidikan juga. Ada juga tentang Q&A nih, tentang pertanyaan-pertanyaan masyarakat atau yang ingin ditanyakan. Silahkan langsung lihat link deskripsi di bawah ini, dan teman-teman langsung atau misalnya Beyond Education viewers semuanya bisa langsung bertanya tentang apapun itu, dan kita akan bahas melalui video juga seperti itu. Jadi jangan lupa kalau misalnya mau bertanya langsung saja klik linknya dan subscribe channelnya, dan jangan lupa share, bagikan kepada teman-teman, kerabat terdekat ataupun siapapun yang ada di rumah. Atau misalnya teman-teman semua yang merasa wah ini kayaknya asik nih gitu ya, Beyond Education Podcast, lah langsung bagikan saja link deskripsinya atau YouTube-nya, mau Spotify juga nggak apa-apa, mau Apple Podcast-nya silahkan dibagikan saja, sebarkan seluas-luasnya karena kita memang ingin bermanfaat untuk sosial atau masyarakat Indonesia. Baik ya, pagi hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Semangat pagi Pak. Semangat pagi. Ini kayak motivasi gitu kan. Iya, pagi. Selalu pagi ya, nggak pernah siang. Selalu siang kalau pagi. Karena kan motivasi itu kadang dibangun untuk meningkatkan semangat kita ya. Iya. Kayak gitu kalau misalnya kita ikutan training motivasi itu, kitanya udah siang juga selamat pagi. Nah, kenapa tuh? Kenapa kita harus mengucapkan selamat pagi? Biar semangat Pak, kayak pagi-pagi gitu. Emang siang kita nggak semangat? Enggak kan? Padahal sih pagi masih tidur. Iya, paginya bangunnya kesiangan ya. Ngomong tentang dunia motivasi kan seperti itu ya Pak. Iya. Jadi kayak motivasi, kayak bersemangat, terus kita juga merasa ada yang mendorong, ada yang menggerakkan kita. Gitu. Kayaknya bahas kita diskusi tentang itu asik nih, tentang motivasi. Gimana Pak menurut Bapak? Ya benar, karena kalau manusia tidak termotivasi, dia akan sulit mengeluarkan potensinya. Karena kan biasanya nih kita melakukan ya aktivitas apapun ya, kalau tidak ada motivasi dari dalam diri kita tuh bawaannya kayak malas aja. Ya kayak malas aja, maksudnya nggak mau gitu. Iya. Kita tidak mau bergegas, ya. Kita tidak mau mengeluarkan seluruh potensi kita, karena tidak timbul dari dalam diri kita, Bung. Nah, karena kebanyakan dari kita bisa mengeluarkan seluruh potensinya, kadang harus ada iming-imingnya dulu. Bukannya itu lumrah Pak, kalau misalnya ada sesuatu iming-iming dulu kita baru termotivasi, biasanya kan begitu Pak, atau bagaimana? Nah, ternyata kalau menurut dari pengalaman saya ya, iming-iming dari luar itu adalah motivasi yang terlemah. Yang bisa membuat kita ini mengeluarkan seluruh potensi yang kita miliki. Kalau kapal pesiar gitu Pak, kan Kenapa tuh? Kapal pesiar. Ya, kita diiming-imingi bisa punya kapal pesiar gitu. Dalam hal apa nih? Mobil mewah gitu kan, kita kayak termotivasi dengan hal itu Pak, bagaimana maksudnya? Ya, tetapi kalau misalnya kita menjalani aktivitas kita itu hanya dengan alasan ya misalnya faktor dari luar diri kita, akhirnya ketika kita sulit dalam menjalani aktivitas kita misalnya menghadapi rintangan, masalah, hambatan, akhirnya kita bisa-bisa di tengah jalan itu seperti kehabisan energi, Bung. Ya karena faktor dari luar diri kita yang memotivasi kita. Biasanya sih kalau kita tengah jalan kehabisan energi ya Pak ya, biasanya kita dengerin motivasinya lagi. Iya. Nah, akhirnya ketergantungan. Oh iya. Ya. Jadi Ya masa sih hidup kita harus tergantung dengan pihak luar. Motivasi luar itu ya. Iya. Nah masalahnya kan kalau kita sangat tergantung dengan motivasi dari luar,
akhirnya kita tidak bisa mengeluarkan seluruh potensi yang kita miliki. Iya. Karena harus ada istilahnya tuh injeksi gitu. Injeksi ya. Penyemangat gitu. Injeksi penyemangat gitu. Dari ayam. Benar. Kalau misalnya kita dengar motivasi dari luar, kita baru merasa semangat. Iya. Nah, tetapi kan apakah kita bisa melakukan hal itu secara konsisten? Ya, ini kan menjadi masalah gitu. Betul. Kita akhirnya sangat menggantungkan nasib kita terhadap pihak luar. Nah, seharusnya kalau kita menyadari ya bahwa yang namanya sifat ketergantungan itu tidak baik, kita mulai mengubah cara-cara kita gitu untuk memotivasi diri kita sendiri, yaitu kita harus mengeluarkan motivasi itu dari dalam diri kita. Dari internal. Misalnya begini, misalnya saya ingin menjadi orang yang sukses. Tanya ke diri kita, sukses yang seperti apa yang kita inginkan? Iya. Nah, itu yang harus menjadi PR kita dulu. Biasanya kan kita lihat, suksesnya yang sama pengen kayak si ini gitu. Nah, Biasanya itu begitu kan? benar. Pengen kayak si ini gitu kan. Benar, itu hal yang lumrah. Ya, misalnya gini deh. Kita ingin menjadi seorang pesepak bola profesional. Terus kita mengidolakan misalnya Cristiano Ronaldo. Nggak apa-apa, misalnya kita ingin menjadi seorang Cristiano Ronaldo. Kita ingin menjadi orang yang hebat seperti dia. Itu lumrah. Itu akan memberikan kita booster gitu, penyemangat gitu. Karena diawali oleh kita memiliki minat yang sama. Tetapi kalau kita bekerja bukan dilandasi oleh hal yang muncul dari dalam diri kita, akhirnya kita akan kesulitan gitu. Ternyata menjadi seorang Cristiano Ronaldo itu sulit ya. Dan kita berhenti. Gitu. Kita jadi berhenti tengah jalan. Kalau melihat ke situ ya. Iya. Misalnya saya ingin menjadi seorang Cristiano Ronaldo karena Cristiano Ronaldo itu orang kaya gitu. Banyak mobil mewahnya, rumah mewahnya di mana-mana. Kita ingin menjadi pesepak bola karena itu. Akhirnya ketika kita menjalani aktivitas kita menjadi seorang pesepak bola, kok sulit ya? Harus bangun sepagi mungkin, terus kita latihan harus berjibaku dengan hal-hal yang kadang ini ya, yang nggak mengenakan gitu. Terus kita juga harus mengakhiri latihan itu misalnya di waktu yang sangat lama gitu kan. Dan akhirnya ketika kita menjalani hari-hari kita dengan segala masalah, kita tidak memiliki semangat yang konsisten gitu. Karena tidak dari dalam diri kita sendiri. Benar. Gitu. Karena kita ingin menjadi seseorang itu karena faktor dari luar diri kita. Nah, ini sebenarnya faktor yang sangat harus kita hindari gitu. Karena apa? Karena kalau kita menjadikan motivasi kita ini hanya faktor dari luar diri kita, akhirnya ketika hal itu tidak kesampaian, kita akhirnya melemahkan diri kita sendiri. Iya. Ternyata menjadi seorang yang kaya raya itu sulit ya. Iya, saya nggak mampu sepertinya. Akhirnya kita merendahkan diri sendiri. Iya, jadi degradasi. Kalau motivasi degradasi. Iya. Karena kan faktor orang menjadi kaya ini kan hanya dampak gitu dari apa yang kita lakukan. Nah, tetapi kalau kita hanya fokus terhadap dampaknya saja, kita tidak fokus terhadap prosesnya. Nah, ini menjadi masalah yang sebenarnya gitu. Kita kan yang harus kita pikirkan bagaimana prosesnya. Bagaimana kita selalu termotivasi setiap harinya gitu. Yang membuat kita tuh mau bangun pagi, ya, kita mau melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya. Terus kita juga mau menjalani aktivitas itu dengan penuh semangat. Dan akhirnya kan hasil tinggal menunggu saja gitu. Nah, tetapi kalau kita lakukan yang sebaliknya gitu. Saya ingin melakukan hal ini. Berapa dulu duitnya? Nah, duitnya dulu ya. Iya, harus ada iming-imingnya dulu. Gue ingin melakukan hal yang terbaik, tapi gue dapat promosi nggak?
Ternyata hal itu tidak ada, akhirnya kita juga mengeluarkan kemampuan kita ya ala kadarnya, setengah-setengah. Nah, yang lebih parah lagi, kalau kita baru termotivasi, kalau kita akan kena hukuman. Maksudnya apa? Misalnya gini, misalnya kalau kita telat nih datang ke tempat kerjaan, baru kita gitu, akan mendapatkan konsekuensinya berupa hukuman. Iya. Akhirnya diancam dulu dengan hukuman, baru termotivasi bangun lagi. Nah, ini motivasi yang paling parah gitu, karena hukuman. Nah, jadi kalau kita nggak ada hukuman, ya kita bangun seenaknya. Jam 12 siang juga selamat pagi Indonesia gitu kan. Nah, di sini kan akhirnya menjadi masalah tuh kalau kita menggantungkan ya, motivasi kita dengan faktor-faktor eksternal. Dan motivasi internal maupun eksternal biasanya ada di situ hambatan disebut namanya kegagalan. Iya. Kadang ya menemui